berkata kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dan dia adalah as-shadiq, orang yang dipercaya, al-masduq, yang terpercaya. Artinya Allah mempercayakan risalah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini teman-teman, insya Allah kita akan bahas dalam 2 sesi. Karena hadis ini panjang sekali pembahasannya, berkaitan dengan qada dan qadar. Artinya masalah takdir akan kita bahas insya Allah hari ini setelah sholat maghrib dan besok pagi setelah sholat subuh insya Allah. Karena pembahasan tentang takdir ini sangat panjang. Banyak perbedaan ulama tentang konsep takdir yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita. Nah, artinya inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya penciptaan kita sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita, sebelum kita jadi janin, maka 40 hari di dalam rahim ini kita hanya berupa nutfah, segumpal darah. Kemudian tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Sama 40 hari setelahnya kemudian berproses tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian jadilah segumpal lagi dari darah. Pertama dari air sperma. Setelah itu menjadi gumpalan daging, gumpalan darah. Setelah itu 40 hari setelahnya menjadi gumpalan daging. Nah, setelah 40 hari ketiga ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tsumma yursalul malak fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin." Setelah 40 hari keempat, barulah diutus oleh Allah al-malak, seorang malaikat. Di sini tidak disebutkan namanya, tapi para ulama hadis menyebutkan yang disebut al-malak di sini adalah malaikat Jibril, yang dibekali, diamanahi untuk meniupkan 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, bikat bi rizqihi. Jadi setelah 40 hari ketiga, rizki kita ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua, wa ajalihi, usia kita, ajal kita sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita lahir ke dunia. Yang ketiga, wa amalihi, amal kita juga sudah ditentukan oleh Allah. Yang keempat adalah wa syaqiyun am sa'id, dan kita juga sudah ditakdirkan oleh Allah apakah setelah kita lahir ke dunia kita menjadi orang yang bahagia atau kita malah jadi orang yang sengsara. Nah, 4 perkara ini teman-teman sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum kita lahir. Nanti akan banyak pertanyaan, aduh Ustaz, kalau 4 perkara ini, rizki, ajal, kemudian kehidupan kita, kebahagiaan kita, amal ibadah kita, sudah ditentukan oleh Allah, untuk apa kita berusaha Ustaz? Ini pertanyaannya. Nanti kita akan bahas, apa gunanya usaha kalau Allah sudah mentakdirkan? Permasalahannya teman-teman, meskipun sudah ditakdirkan untuk kita, rizki kita, ajal kita, amal kita, sudah ditentukan oleh Allah, tapi kita tidak tahu apakah kita ditakdirkan sebagai orang kaya atau orang miskin. Kita tidak tahu. Apakah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni surga atau penghuni neraka? Kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, wajib bagi kita untuk berikhtiar. Lanjutannya, "Fawalladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu 'alaiha alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulha." Ada seseorang di antara kita sudah ditakdirkan oleh Allah, orang ini pasti masuk ke dalam surga. Maka dengan takdir ini, meskipun dia tidak melakukan ibadah apapun, dari umur 40 tahun sampai dia meninggal, semua bermaksiat. Tiap hari kerjaannya maksiat, nggak pernah ibadah. Tapi, nih, kata Rasulullah SAW,
Sampai orang-orang mengira, oh orang begini nih, orang makan riba, nggak pernah sholat berjamaah, bahkan sholat wajib tidak mau, sholat Jumat tidak pernah, tidak mau puasa Ramadan. Orang yang hidup di sekitarnya bilang, oh orang yang begini ini ahli maksiat pasti masuk neraka nih. Artinya orang di sekitar udah mengira, oh jarak dia dengan neraka hanya tinggal 1 hasta. Kalau dia mati pasti masuk neraka. Tapi kata Rasulullah, fayasbiqu alaihal kitab. Tapi dia sudah ditakdirkan masuk ke dalam surga. Begitu dia mau sakaratul maut, 1 hari, 1 minggu atau 1 bulan sebelum dia meninggal, ditakdirkan oleh Allah untuk bertaubat. Akhirnya dengan taubat dia di last minute sebelum dia meninggal, takdirnya mengatakan beda. Orang ini meskipun 40 tahun bermaksiat kepada Allah, 40 tahun tidak pernah sholat, 40 tahun memakan riba, tapi di akhir hayatnya dia bertobat, diterima taubatnya oleh Allah, maka dia masuk ke dalam surga. Kemudian lanjutan hadisnya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi ahlil jannah fa yadkhulaha. Ini kebalikan yang tadi. Ada orang tiap hari beribadah, puasa Senin Kamis bertahun-tahun, bahkan ada yang puasa Daud berpuluh tahun, ada yang sedekahnya rajin, ada yang tahajudnya rutin, ada yang sholat duhanya tidak pernah putus. Tapi qadarullah, takdir dia berkata lain. Orang ini sudah ditakdirkan masuk neraka. Jadi meskipun amal ibadahnya bagus, ternyata kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Maka kita tidak boleh bangga. Orang yang sekarang sudah hijrah, jangan pernah merasa dia paling benar. Karena apa? Belum tentu di akhir hayatnya dia bisa istiqomah. Orang yang sekarang bagus, pasti dia memiliki masa lalu yang tidak bagus. Berantakan hidupnya, Pak. Bahkan ibadahnya mungkin sangat sedikit dulu. Tapi karena sekarang sudah hijrah, diizinkan berhijrah oleh Allah, maka dia sekarang dipuji oleh manusia, disegani oleh tetangga, dihormati oleh saudara. Dulunya luar biasa, Pak. Maksiatnya luar biasa. Ada orang yang sebaliknya. Orang yang tadinya sekarang ini sudah bagus. Begitu akhir hayatnya datang, sebulan, 2 bulan sebelum dia meninggal, ternyata dia tidak bisa istiqomah. Akhirnya dia bermaksiat, kemudian dia meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memohon perlindungan dari Allah, apapun yang kita lakukan, tetap berhusnuzon kepada Allah, bahwa semua ibadah kita, insya Allah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hadis ini, kita akan bahas sahabatnya terlebih dahulu, yaitu Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau ini seorang pengembala kambing. Suatu ketika Rasulullah datang kepada Ibnu Mas'ud, dia belum masuk Islam. Kata Rasulullah SAW, wahai Ibnu Mas'ud, bisa nggak kamu ngasih saya susu? Kata Ibnu Mas'ud, di kambing saya ini memang ada yang bisa ada susunya. Bisa diperah susunya, bisa diminum. Tapi kata Ibnu Mas'ud, saya adalah pengembala yang amanah. Tidak mungkin saya ngasih orang susu tanpa seizin dari yang punya kambing ini. Kemudian kata Rasulullah, baiklah, kalau kamu melarang saya minum susu dari kambing yang sudah ada susunya, coba berikan kambing atau unta yang tidak ada susunya, tidak bisa diperah. Kemudian unta itu diperah oleh Rasulullah SAW, dibacakan doa, kemudian diusap-usap, keluarlah susu. Sampai keluar susu yang sangat banyak, kemudian diminum oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, karena melihat mukjizat Rasulullah SAW ini, Ibnu Mas'ud kemudian kaget dan berkata, kalau begitu saya menerima kamu, wahai Muhammad, sebagai utusan Allah, dan dia masuk Islam.
karena melihat Rasulullah memerah susu dari unta yang sebelumnya tidak mengeluarkan susu. Nah, Ibnu Mas'ud ini dikisahkan beliau sangat kurus. Suatu ketika sahabat Ibnu Mas'ud ini ingin memetik sebuah ranting dari pohon siwak. Karena ingin memetik rantingnya, angin berhembus. Ketika angin kencang, tersingkaplah pakaian dari Ibnu Mas'ud ini sehingga terlihat betisnya. Para sahabat kemudian tertawa. Kenapa para sahabat tertawa? Para sahabat ini mentertawakan ternyata Abdullah Ibnu Mas'ud ini betisnya sangat besar. Maka kata Rasulullah SAW, kenapa kalian mentertawakan Ibnu Mas'ud? Demi zat yang ubun-ubunku ada di genggamannya. Demi Allah, kata Rasulullah. Sesungguhnya betis Abdullah Ibnu Mas'ud ini nanti di hari kiamat besar pahalanya jauh lebih berat daripada gunung Uhud. Maka para sahabat kemudian terdiam. Suatu ketika Ibnu Mas'ud berkata, tidak ada satu ayat pun yang turun kecuali aku berada di samping Rasulullah SAW. Artinya ini sebagai majas. Banyak sekali ayat yang turun dan Abdullah Ibnu Mas'ud ada di samping Rasulullah SAW, menandakan bahwa Abdullah Ibnu Mas'ud ini sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan banyak riwayat menyebutkan ketika Rasulullah hendak pergi ke masjid, hendak mengisi kajian, hendak taklim, hendak mengajak para sahabat, Abdullah Ibnu Mas'ud ini yang membawa sandal Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Mas'ud ini banyak sekali tahu tentang ayat yang turun. Kemudian Rasulullah pernah berkata, kata Ibnu Mas'ud, wahai para sahabat, siapa yang berani membacakan ayat Al-Quran ini di depan Ka'bah, di depan orang Quraisy? Maka kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, saya berani membaca Al-Quran ini dengan keras di depan orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika dibaca, datanglah Abu Jahal, kemudian ditampar Ibnu Mas'ud. Ditampar, kemudian berdarah telinganya. Kemudian Rasulullah SAW sempat tertawa karena Abdullah bin Mas'ud nangis ketika ditampar oleh Abu Jahal. Begitu nangis, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa sedangkan Abdullah bin Mas'ud sedang menangis? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya wahai malaikat Jibril, kelak kamu akan tahu bahwa yang saya tertawakan ini adalah benar. Dan terbukti bahwa Rasulullah SAW ketika sedang melaksanakan perang, di sini disebutkan ketika para sahabat sedang melaksanakan perang. Saya bacakan, anta tadhaku wa ibnu Mas'ud yabki faqal sata'lamu ya Rasulullah mimma adhak. Falamma kana yaum Badr, dan ketika perang Badar, teman-teman, perang Badar yang sangat dahsyat, Abu Jahal ini terbunuh. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, tolong periksa ada enggak pasukan dari kaum kafir Quraisy ini yang masih hidup. Kemudian Ibnu Mas'ud inilah yang mencari Abu Jahal. Begitu dilihat Abu Jahal ini sudah terluka parah, tapi masih hidup, maka Abdullah Ibnu Mas'ud ini mengambil panah, kemudian dipanah Abu Jahal ini dan kena hidungnya. Setelah kena hidungnya, barulah Abu Jahal mati. Kemudian setelah mati, dipotonglah telinga Abu Jahal oleh Ibnu Mas'ud dan digorok kepalanya Abu Jahal oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Setelah digorok kepalanya, putus dari badannya, dibawa kepalanya ini, kepala Abu Jahal di depan Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasulullah, ini nih, kepala ini yang dulu nempeleng saya di Mekah. Maka karena Abu Jahal ini pernah membuat telinga saya berdarah, sekarang saya potong telinganya. Maka dipotong oleh Ibnu Mas'ud telinga Abu Jahal, setelah itu digorok kepalanya. Dan gorokan kepala ini, wahai Rasulullah,
adalah tambahan dari sana. Artinya, teman-teman, semua yang pernah dizolimi orang-orang kafir Quraisy di Mekah, dibalas, diberikan kesempatan oleh Allah untuk membalasnya ketika dalam peperangan. Nah, teman-teman, hadis ini bercerita tentang takdir. Kita akan bahas bersama. Di sini disebutkan, ada 4 hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada kita sebelum kita lahir. Ini menarik. Yang pertama adalah rizki kita. Maka dalam hadis lain disebutkan, wa qul malu fakullun muyassarun bima khuliqa lahu. Maka bekerjalah kalian, kata Rasulullah, karena semua orang yang bekerja akan dimudahkan oleh Allah untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan takdirnya. Maka banyak kita temukan ada orang yang dengan hadis ini dia tidak cocok berbisnis dalam kuliner. Ketika dia bisnis kuliner, bangkrut. Orang yang sudah tahu kondisinya begini, jangan bisnis kuliner lagi. Karena takdir bisnisnya bukan di bisnis kuliner. Coba bisnis yang lain. Mungkin peternakan, mungkin bisnis jasa dan sebagainya. Kemudian ada hamba-hamba Allah yang ditakdirkan oleh Allah tidak jadi seorang pebisnis. Maka orang yang tidak ditakdirkan jadi seorang pebisnis, jangan berjualan. Apapun yang dia jual, bisnis apapun yang dia jalankan, kalau takdirnya bukan di bisnis, maka dia harus keluar dari dua bisnis, kemudian jadi mungkin dia cocoknya hanya seorang karyawan. Ada orang seperti ini. Maka teman-teman, kita tidak diwajibkan untuk berbisnis. Karena tidak semua orang takdirnya ada dalam bisnis. Ada hamba-hamba Allah yang ditakdirkan jadi karyawan. Ada yang ditakdirkan jadi ASN. Ada yang ditakdirkan jadi guru. Dan semua takdir ini berlaku kepada kita sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Yang kedua, takdir ajal. Kata Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa qalilun man yajuzu dzalik. Umur umatku, kata Rasulullah, hanya berkisar 60 tahun sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali dari umatku yang lebih umurnya 70 tahun. Tapi ini keistimewaan bagi kita umat akhir zaman. Kata Rasulullah, meskipun umur kita sedikit, tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingkan dengan umat Nabi Nuh. Nabi Nuh dalam surat Nuh disebutkan, beliau berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Sementara Rasulullah hanya berdakwah 23 tahun. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Sementara kaumnya yang beriman kepada Nabi Nuh hanya sedikit saja. Nabi Nuh meninggal usia 1050 tahun. Bandingkan dengan Rasulullah yang meninggal di usia 63 tahun. Tapi kualitas ibadahnya jauh lebih baik kualitas ibadah yang dilaksanakan oleh umat Rasulullah SAW. Maka salah satu keistimewaan umat Rasulullah SAW, sedikit umurnya, tapi banyak pahala yang dituliskan oleh Allah untuk umatnya. Sedikit ibadahnya, tapi keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita sangat banyak. Kemudian yang ketiga, wa amalihi, amal kita. Teman-teman harus yakin bahwa Allah Maha tahu apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang belum kita kerjakan, dan apapun yang belum terlintas dalam benak kita untuk kita kerjakan, Allah sudah tahu. Contoh, kita jalan ke Kelapa Gading, ada belokan ke kiri, ada belokan ke kanan. Begitu hati kita berdetak, oh saya mau belok kiri, Allah sudah tahu sebelum hati kita berdetak. Atau kita mau bangun malam nih, kita mau bangun jam 3 atau jam 4, Allah sudah tahu. Semua yang belum kita lakukan, bahkan yang belum terbesit dalam benak kita, Allah sudah tahu. Maka Allah Maha tahu tentang semua takdir yang ditakdirkan untuk kita semua. Kemudian yang terakhir, wa syaqiyun am sa'id.
Kita sudah ditakdirkan teman-teman, apakah kita jadi orang bahagia atau kita jadi orang susah. Dengan adanya 4 takdir ini, ada indikasi yang sudah ditunjukkan oleh Allah kepada umatnya. Orang yang ditakdirkan untuk masuk ke dalam surga, kata Rasulullah, akan dimudahkan baginya pintu taubat. Meskipun dulu mungkin 40 tahun hidupnya dia bermaksiat. Begitu akan masuk di akhir hayatnya, usia senja, dibukakan pintu hidayah oleh Allah, kemudian dia bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang sudah hijrah, bersyukurlah kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Tidak semua orang yang hidup sezaman dengan kita, yang mendengarkan apa yang kita suruhkan, bisa mendapatkan hidayah. Kita dakwahi hari ini, dia belum terima. Bulan depan kita dakwahi lagi, dia belum terima. Tahun depan kita dakwahi, dia belum terima. Ternyata Allah memberikan hidayah di tahun ketiga. Itulah kenapa Rasulullah SAW begitu berdakwah tidak dibedakan mana yang anak kecil, mana orang yang sudah tua. Suatu ketika Rasulullah SAW dizalimi orang-orang kafir Quraisy, berdakwah di Taif, dilempari kotoran, dibilang orang gila. Dibilang, wahai Muhammad, kamu tukang sihir. Karena melihat kondisi yang seperti ini, Rasulullah yang sangat sabar, tapi malaikat Jibril sampai tidak sabar. Bayangkan teman-teman, malaikat Jibril saja tidak bisa sabar melihat Rasulullah SAW disakiti oleh kaumnya. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk melempari mereka dengan gunung. Artinya ingin dimusnahkan. Kata Rasulullah SAW, da'hum ya Jibril, fa innahum qaumun la ya'lamun. Biarkan saja wahai malaikat Jibril, karena sesungguhnya mereka tidak paham dengan apa yang saya dakwahkan. Kalau bapaknya belum beriman kepadaku, kata Rasulullah, mungkin anaknya. Kalau anaknya belum beriman kepadaku, mungkin cucunya. Dan ini yang terjadi. Ketika Abu Jahal tidak menerima dakwah Rasulullah SAW, yang terjadi anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, menerima dakwah Rasulullah SAW, masuk Islam, menjadi seorang sahabat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan teman-teman. Dakwah kita mungkin tidak berhasil di bapaknya, jangan berhenti. Mungkin anaknya ikut kita. Anaknya tidak mau ikut dakwah kita, jangan berhenti. Mungkin cucunya nanti ikut dakwah kita. Maka semua yang kita lakukan harus kita maksimalkan, karena kita tidak pernah tahu takdir kita di surga atau di neraka. Ini yang bisa kita sampaikan teman-teman. Karena ini permasalahannya banyak, kita buka pertanyaan terlebih dahulu. Kami persilakan. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya atas bahasan yang keempat ini. Assalamualaikum, Ustadz Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Heri. Ya Ustadz Farhan, saya mau nanya, sedemikian luar biasa Abdullah ibnu Mas'ud di dalam perjuangannya hingga akhirnya sampai membunuh Abu Jahal. Pertanyaan saya, Abdullah ibnu Mas'ud itu termasuk 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga apa enggak ya Ustaz ya? Satu itu, kemudian yang kedua, itu yang disebut ayah atau bapak Nabi Muhammad itu, kenapa kok hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Adam, yang sementara yang lainnya enggak? Kemudian yang ketiga, berapa kali malaikat Jibril menampakkan wajah aslinya ketika kepada Nabi Muhammad? 3 pertanyaan itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, apakah Abdullah bin Mas'ud ini termasuk dalam hadis 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW? Jawabannya tidak. Abdullah bin Mas'ud tidak dijamin masuk surga dalam hadis itu. Karena di dalam hadis itu, al-asyru al-mubasysyaruna bil jannah, Abdullah bin Mas'ud tidak ada. Tapi Abdullah bin Mas'ud
dijamin masuk surga dengan cara yang lain. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepadaku, semua sahabat dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dalilnya apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Satu ayat ini sudah bisa mengcover seorang sahabat. Semua sahabat pasti masuk surga. Karena jaminan dari Rasulullah SAW dalam bentuk apa? Keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah masuk ke dalam surga. Kemudian banyak sekali yang dijamin masuk surga selain lewat hadis 10 orang itu. Orang yang ikut perang Badar, orang yang ikut perang Uhud, orang yang ikut Bai'atul Ridwan. Nah, semua orang itu sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW di luar hadis yang menyebutkan 10 orang sahabat yang masuk surga. Jadi Abdullah bin Mas'ud insya Allah sudah masuk dalam keumuman dalil itu bahwa semua sahabat 124.000 jumlah sahabat ini insya Allah semuanya masuk surga dengan keumuman dalil dalam Al-Quran. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini sudah menjadikan keumuman dalil mereka masuk surga. Yang kedua, saya belum tahu. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya adalah pertanyaan ketiga tentang apa? Mohon maaf Pak ini. Berapa kali wajah? Oh, baik. Pertanyaan ketiga, berapa kali Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya? Ini pernah kita bahas dalam hadis Isra dan Mi'raj. Syekh Saleh Al-Maghamisi, guru kami berkata, Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya 2 kali. Hanya 2 kali. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW mendapatkan risalah, ketika beliau bertahanus di Gua Hira, bermalam-malam bertahanus, menyendiri. Sebelum wahyu itu turun, Rasulullah sudah dimimpikan akan adanya sesuatu yang besar terjadi. Jadi Rasulullah sering bermimpi. Karena sering bermimpi, maka Rasulullah butuh ketenangan ini. Akhirnya Rasulullah pergi mendaki Gua Hira, bertahanus di sana. Bertahanus yaitu menyendiri, beribadah, evaluasi, muhasabah, bermalam-malam. Sampai datang sosok malaikat yang sangat besar, yaitu malaikat Jibril. Kata Rasulullah SAW, lahu sittu mi'ati janah. Malaikat Jibril ini ditampakkan kepadaku memiliki 600 sayap. Satu sayapnya, kata Rasulullah, seluas bumi. Dari ujung barat sampai ujung timur. Kalau satu kepakan sayap ini ditutupkan ke bumi, maka bumi tertutup seluruhnya. Bagaimana kalau 600 sayap? Maka karena itu wujud aslinya malaikat Jibril tidak sering tampak kepada Rasulullah. Bahkan hadis tadi disebutkan malaikat Jibril sering nyamar jadi seseorang manusia. Yang kedua, kapan Rasulullah melihat wujud asli dari malaikat Jibril? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ditampakkan wujud asli dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Hanya 2 kali, Pak. Baik, yang lain kami persilakan. Silakan. 3 menit menuju sholat Isya. Silakan pertanyaan terakhir. Baiklah, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, pas 30 menit kita kaji hadis ini. Kesimpulan dari hadis ini, pertama, semua yang akan kita lakukan, semua yang kita lakukan, dan semua yang belum terbesit dalam benak kita untuk kita melakukan sesuatu, Allah sudah tahu. Contoh, bulan depan kita mau ngapain? Kita nggak tahu, Allah sudah tahu. Tahun depan apa yang akan terjadi ke dalam kehidupan kita, apakah bisnis kita lancar, apakah bisnis kita ada kendala, apakah kita akan bangkrut, Allah sudah tahu. Sebelum kejadian itu terjadi,
Allah sudah terlebih dahulu tahu, bahkan sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia. Kemudian tentang takdir, insya Allah besok subuh kita akan bahas. Ada takdir yang konsepnya mubrom, ada takdir yang konsepnya mu'allaq. Mubrom tidak bisa berubah, mu'allaq bisa berubah. Contoh takdir mubrom adalah di sini disebutkan wa ajalihi, tentang ajalnya. Kalau sudah ditakdirkan mati 2021, misalkan Pak Heri ditakdirkan meninggal 2050, bukan 2021 Pak Heri ya, mohon maaf. Ditakdirkan meninggal 2050. Nah, apakah takdir ini bisa maju atau bisa mundur? Nah, dalam konteks takdir mubrom, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Nah, besok subuh kita akan bahas apa saja takdir yang bisa berubah, apakah kadar rezeki kita yang sudah ditakdirkan kepada kita bisa bertambah atau bisa berkurang. Bisa bertambah karena kita rajin ibadah, rajin sedekah, dan bisa berkurangkah takdir rezeki kita kalau kita sering melakukan perbuatan maksiat. Insya Allah teman-teman besok pagi kita akan bahas. Kami harapkan semua aktif bertanya apabila ada sesuatu yang memang belum kita pahami. Kita tutup kajian kita karena sudah azan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita sholat. Untuk rekaman record bisa dilihat di bawah record sebelumnya. Jadi kajian yang tertinggal bisa dilihat kajian 1, 2, dan 3. Baik, syukran ya.